Oke, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang jujur aja benar-benar menguras emosi. Kita bakal ngebahas perjalanan hidup seorang pengusaha Indonesia bernama Saptuari Sugiharto. Kisah ini tuh semacam gambaran nyata ya, betapa bahayanya kalau kita memaksakan ekspansi bisnis pakai utang yang ugal-ugalan. Tapi tenang, ini bukan cuma soal keterpurukan. Kita juga bakal lihat gimana dia akhirnya nemuin kedamaian lewat cara bisnis yang jauh lebih etis. Jadi siap-siap aja, karena ini bukan cerita bisnis biasa. Ini soal bertahan hidup, kejatuhan yang tragis banget, dan kebangkitan yang pastinya bakal ngasih kita banyak banget inspirasi. Yuk, langsung kita mulai. Coba kalian renungkan sejenak angka yang satu ini. 2,1 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar deretan angka nol loh. Ini adalah beban utang yang benar-benar mencekik, yang nyaris aja menghancurkan hidup seorang pria. Bayangin utang segunung ini datang setelah rentetan musibah yang bisa dibilang aneh dan tragis banget. Coba deh posisikan diri kalian, gimana rasanya hidup dengan bayang-bayang beban sebesar itu setiap hari. Pasti bikin gak bisa napas. Untuk ulasan kali ini kita bakal ngelewatin 6 babak penting. Mulai dari masa kecilnya sebagai yatim dengan jiwa pengusaha, masa merintis bisnis di kampus, lalu gimana dia masuk ke jebakan riba dan utang, disusul musibah dan kebangkrutan beruntun, momen hijrahnya melunasi 2 miliar, dan diakhiri dengan bagaimana dia bangkit melalui jalan bebas riba. Oke, kita masuk ke babak pertama, yatim dan jiwa pengusaha. Sejak masih kecil banget, mental pantang menyerahnya Saptuari ini udah kelihatan menonjol. Waktu SD, dia udah jualan es. Masuk SMP, dia nekat nyoba jadi tukang ojek payung. Kocaknya nih, bisnis ini sering banget gagal gara-gara pas dia udah siap sedia sama payungnya, hujannya malah berhenti. Ada-ada aja ya. Terus pas kuliah, dia rela jadi penjaga jasa penitipan tas. Kelihatan banget kan, mental petarungnya itu nggak instan, tapi udah dipupuk dari bawah sejak kecil. Tapi, di balik kerasnya perjuangan hidup di rumah beralaskan tanah peninggalan sang ayah, ada satu memori manis yang jadi sumber kebahagiaan paling murninya. Suatu hari, di tengah rintik hujan, mendiang bakanya tiba-tiba ngasih kejutan ngeluarin sepeda yang udah dirakit buat Saptuari. Momen sederhana ini ngasih dia kebahagiaan yang luar biasa. Kenangan inilah yang terus nempel di kepalanya, jadi semacam pengingat buat selalu bersyukur dan jadi bahan bakarnya buat terus berjuang tiap kali hidup lagi susah-susahnya. Lanjut ke babak kedua, merintis bisnis di kampus. Saptuari ini tipe orang yang nggak mau nunggu keajaiban atau belas kasihan orang lain. Dia terus upgrade diri, pelan tapi pasti. Dari awalnya cuma dibayar Rp24.000 sebulan buat jaga tas di koperasi mahasiswa, dia nekat belajar desain grafis pakai CorelDRAW secara otodidak, cuma modal baca buku. Dari skill baru itu, dia mulai bikin dan jualan stiker. Hasilnya, penghasilannya meroket sampai Rp2 juta sebulan. Gila, lompatan yang luar biasa banget kan? Cuma gara-gara berani ambil peluang. Dan kerja kerasnya itu kebayar lunas teman-teman. Pas dia lulus dari UGM tahun 2004, dia berhasil ngebiayain seluruh pendidikannya sendiri. Keren banget. Dia nggak pernah minta duit sepeser pun ke ibunya selama kuliah. Semuanya murni dari hasil jualan stiker, batik, sampai celana gunung. Ini jadi bukti nyata kalau kita berani ambil resiko dan jalan terus dengan tekad baja, hasilnya pasti nggak akan mengkhianati usaha. Tapi, di babak ketiga ini, kita mulai masuk ke fase yang agak gelap. Jebakan riba dan utang. Setelah lulus dan bisnisnya makin jalan, dari luar dia tuh kelihatan sukses besar. Bayangin beli ruko seharga Rp600 juta sampai bikin acara peresmian segala. Terus kendaraannya Toyota Alphard sama Nissan X-Gear. Belum lagi deretan kartu kredit yang digesek sampai limit mentok. Tapi tahu nggak, semua keglamoran itu sebenarnya cuma fatamorgana. Kesuksesan itu dibangun di atas fondasi utang dan pinjaman yang rapuh banget. Dia benar-benar terbuai sama kemudahan kredit demi ngejar gengsi semata. Nah, buat ngerti kenapa nanti dia sampai di titik balik hidupnya, kita perlu paham pandangan Saptuari soal konsep riba. Dia perlahan sadar kalau semua pinjaman dengan bunga atau cicilan berlebih, itu bukannya bikin sejahtera, malah mencabut keberkahan dari hidupnya. Apa yang awalnya kerasa kayak solusi cepat, ujung-ujungnya malah jadi beban stres yang luar biasa, dan perlahan berubah jadi mimpi buruk spiritual dan material. Dan dari situlah kita masuk ke babak keempat, musibah dan kebangkrutan beruntun. Coba kalian dengerin baik-baik rentetan kejadian ini, karena ini benar-benar kayak mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Pertama, kantornya dibobol maling, belasan komputer dan kamera ludes. Terus, nyoba main trading forex, malah rugi 350 juta cuma dalam 3 bulan. Gak berhenti di situ, karyawannya sendiri ngolonggong uang perusahaan buat bayar kartu kredit pribadi.
Belum lagi kecelakaan fisik yang ngeri banget. Mobil Alphard-nya masuk jurang, dan istrinya sampai patah kaki gara-gara kecelakaan motor. Semuanya terjadi beruntun, benar-benar babak belur. Sampai akhirnya di titik paling bawah, di momen paling putus asa, dia nanya ke istrinya sebuah pertanyaan yang dalam banget. Mampu nggak kita hijrah? Siap kehilangan. Dia sadar mereka harus putar balik secara ekstrim. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Siap nggak sih ngelepasin semua kemewahan palsu ini, demi mulai dari nol lagi, tapi dengan cara yang benar? Keputusan itu membawa kita ke babak kelima. Hijrah melunasi 2 miliar. Sebenarnya ya, selain hancur secara finansial, ada satu penderitaan batin yang jauh lebih nyiksa buat Saptuari. 6 tahun lamanya dia dan istri nunggu dikasih keturunan, tapi belum juga dapat. Buat Saptuari, kebuntuan ini tuh rasanya kayak teguran spiritual, efek dari kondisi keuangannya yang beracun dan dipenuhi utang. Akhirnya dia ngambil langkah radikal banget. Aset-aset kebanggaannya, termasuk ruko yang 600 juta tadi, dilepas. Dia juga berani buka-bukaan soal kisah kelamnya ini di internet yang wow, ternyata viral dan akhirnya jadi buku. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Keajaiban beneran datang. Dia berhasil melunasi total utangnya yang 2,1 miliar itu tepat 3 hari sebelum istrinya melahirkan anak pertama mereka. Wah, merinding gak sih dengernya? Bener-bener pencapaian yang sangat emosional. Dan sekarang kita sampai di babak terakhir, bangkit melalui bebas riba. Perbandingannya tuh bener-bener bumi dan langit. Di satu sisi, masa lalunya yang penuh utang ngasih dia stres berat, musibah bertubi-tubi, dan kehampaan. Tapi coba lihat sisi sebelahnya. Setelah milih bebas riba, dia dapat kedamaian pikiran, bisnis kuliner tengkleng hohanya sukses, keluarganya utuh dan sehat, dan dia sekarang hidup tenang dengan gaya hidup serba tunai alias cash keras. Nggak ada lagi tuh yang namanya keglamoran palsu. Yang bikin kagum, cara dia ngebangun ulang bisnisnya tuh justru lewat jalur sedekah. Warung tengkleng Hoha itu modal awalnya cuma 20 juta. Dan dia pakai alat-alat bekas. Hebatnya lagi, waktu masih punya utang pun, dia tetap nekat nyumbang 1 juta ke panti asuhan. Siapa sangka, dari langkah kecil itu lahir gerakan luar biasa bernama Sedekah Rombongan, yang sekarang udah nyalurin miliaran rupiah buat ngebantu anak yatim dan orang sakit. Ini ngebuktiin banget loh, kalau kesuksesan sejati itu datangnya dari banyak memberi, bukan dari banyak minjam. Jadi, sebagai penutup ulasan kita, ada satu pertanyaan provokatif nih buat kalian renungkan. Berapa sih harga yang sebenarnya harus kita bayar demi mengejar kekayaan palsu yang dibalut utang? Dan coba bayangin, hal-hal luar biasa apa aja yang sebenarnya bisa kalian bangun kalau kalian berani memulai kembali dari awal dengan modal yang jauh lebih berharga, yaitu kedamaian pikiran. Semoga cerita hari ini ngasih kalian perspektif baru ya soal makna kekayaan yang sesungguhnya.